Timnas Indonesia, Sintayong mengingatkan para pemainnya untuk terus menerapkan pelajaran yang didapat di Timnas Indonesia ketika membela klub masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga kualitas permainan para pemain, terlebih dengan persaingan yang ketat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Sintayong sempat memarahi para pemain Timnas Indonesia di sesi latihan. Sintayong merasa para pemainnya kerap lupa dengan pelajaran-pelajaran di sesi latihan sebelumnya. Bahkan, fisik para pemain kerap menurun usai membela klub. Sintayong menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela Timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing. Pelatih Timnas Filipina Hans Michael Weiss klaim sudah kantongi peta kekuatan Timnas Indonesia jelang bersua di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab Weiss merupakan sosok berpengalaman yang sudah berkarir di sepak bola Asia Tenggara sejak 2011 silam, sedangkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong baru tiba di tanah air 8 tahun setelahnya. Weiss sudah menangani Timnas Filipina pada periode 2011 hingga 2014 silam. Pelatih berusia 58 tahun itu kemudian melalang buana ke berbagai tim termasuk kelas pada 2022. Layaknya Sintayong, Weiss juga menangani Timnas Laos di level senior dan juga junior. Untuk itu ia telah memahami kelemahan skuad Garuda. Baik Timnas Filipina, Carly de Burgay juga mengakui bahwa sang pelatih sudah memahami betul kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia. Pemain Barito Putra itu menyebut pemahaman Weiss soal sepak bola Indonesia akan dimanfaatkan The Ice Skulls sebagai keuntungan. Vietnam resmi memilih Stadion Mai Dinh sebagai venue untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dikutip dari VTC, Stadion Mai Dinh memang tak lekang dari kontroversi. Venue yang juga pernah digunakan pada SEA Games kemarin itu dianggap kurang layak. Pendapat itu mencuat dari kondisi rumput Stadion Mai Dinh yang menguning. Selain itu, rumput yang ada di sana juga cukup tipis. Ditambah dengan permukaan tanah yang keras, sorotan makin mengarah kepada Stadion Mai Dinh. Tidak hanya itu, fasilitas penunjang yang ada di stadion tersebut juga dinilai kurang layak. Locker room dan beberapa titik lain yang ada di stadion dirasa kurang bisa memenuhi standar. Dengan dipilihnya Mai Dinh, Timnas Indonesia harus bersiap dengan konsekuensi yang ada. Kita masuk ke kabar para pemain. Sintayong yang didesak panggil Stefano Lillipali daripada Egy Maulana Fikri, hingga peran Simon McManamy yang memanggil Sandy Walsh gabung Timnas Indonesia. Menatap laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak, Sintayong memposting ucapan terima kasih dan semangat untuk skuad asuhannya yang telah berjuang hingga detik ini. Postingan itu pun menuai banyak komentar. Tak sedikit dukungan dan pujian diberikan pecinta sepak bola tanah air kepada sang pelatih. Namun Sintayong juga diminta seorang warganet untuk membawa salah satu pemain yang gacor di Liga 1 Indonesia, yakni Stefano Lillipali, winger milik klub Borneo FC. Banyak netizen yang menilai bahwa Stefano Lillipali lebih layak untuk membela skuad Garuda ketimbang Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman yang mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina punya pandangan berbeda dengan juru taktik Timnas Indonesia yakni Sintayong soal fisik Ramadan Sananta. Leonardo Medina mengakui Ramadan Sananta bisa bermain penuh selama 90 menit. Hal berbeda yang diyakini Sintayong kala menghadapi Brunei Darussalam beberapa waktu yang lalu. Ramadan Sananta sendiri memang kerap dimainkan selama 90 menit penuh bersama Persis Solo. Tercatat ia melakukannya sebanyak 4 kali dari 12 penampilannya di Liga 1 2023-2024. Kala membela Timnas Indonesia di kelompok umur, Sananta juga bahkan pernah bermain selama 120 menit. Hal itu terjadi kala Sananta dimainkan Indra Syafri untuk membela Timnas Indonesia U24 menghadapi Uzbekistan U24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Namun Sintayong memiliki strategi tersendiri untuk mengembangkan pemainnya. Entah untuk memotivasi sang pemain atau taktik, tidak diketahui lawan.
Sandy Walsh mengungkapkan perjalanannya hingga akhirnya tampil bersama timnas Indonesia setelah mendapatkan paspor Indonesia pada November 2022 lalu. Kepada salah satu podcast nasional terbaru, Sandy mengaku pertama kali menerima ajakan bergabung dengan timnas Indonesia datang dari Simon McManamy yang menangani skuad Garuda pada 2017 silam. Sandy menjelaskan ia menerima sebuah pesan melalui Instagram pribadinya dari Simon McManamy. Pelatih asal Skotlandia itu memberitahu Sandy jika pemain Gary Michelin ini bisa membela timnas dan mengajaknya untuk bertemu PSSI. Tak tanggung-tanggung, saat pertama kali ke Indonesia, Sandy juga sudah berniat untuk melakukan proses naturalisasi agar bisa membela timnas. Namun niat itu baru terwujud saat Sintayong menjabat sebagai pelatih.